Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zaki Ismail. Panggilannya Fikri dengan NIM 202407100050. Di sini saya akan menjelaskan sedikit menjelaskan dan merangkum ya dari makalah yang saya buat kemarin dalam mata kuliah Fahmul Makro. Jadi dengan judul Metode Pengajaran Bahasa Arab di Era Globalisasi Pendekatan Baru. Jadi ringkasan singkat yang bisa saya jelaskan yaitu makalah ini membahas tentang tantangan dan inovasi dalam pengajaran bahasa Arab di era globalisasi dan digitalisasi. Ditekankan bahwa pendekatan tradisional tidak lagi relevan bagi generasi milenial. Diperlukan metode yang inovatif dan kontekstual seperti blended learning, gamifikasi, media sosial, dan aplikasi digital lainnya. Makalah ini juga menekankan pentingnya pendekatan multikultural agar pengajaran bahasa Arab tetap relevan dan mampu menjembatani budaya yang beragam. Solusi seperti flipped classroom, literasi digital, dan pemanfaatan platform seperti Canva dan Duolingo diyakini mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa. Nah, yaitu tentang latar belakang, ada globalisasi dan perkembangan teknologi memengaruhi pendidikan dan bahasa. Bahasa Arab itu penting karena berkaitan dengan Al-Quran dan identitas Islam. Dan juga generasi milenial kurang berminat mempelajari bahasa Arab karena dianggap sulit dan kurang menarik. Nah, di makalah ini juga menjelaskan latar belakang tentunya ya. Dan kedua itu tantangan pengajaran bahasa Arab. Tantangannya yaitu adalah dominasi bahasa asing seperti bahasa Inggris dalam dunia pendidikan dan komunikasi. Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran. Yang ketiga, minimnya pemanfaatan teknologi dan interaksi budaya. Yang keempat, ketidaksiapan guru dalam mengadopsi pendekatan digital. Yang terakhir, keterbatasan akses infrastruktur dan literasi digital. Yaitu poin yang selanjutnya itu adalah inovasi dan solusi pengajaran. Dalam makalah ini juga menyebutkan bahwa apa saja sih yang dibahas atau digarisbawahi dalam metode untuk menangani pembelajaran bahasa Arab di era globalisasi. Nah, jadi ini ada inovasi-inovasi yang dimana itu bisa diterapkan dalam zaman sekarang. Yang pertama yaitu adalah blended learning, yaitu gabungan antara pembelajaran tatap muka dan daring. Yang kedua ada gamifikasi, yaitu penggunaan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga ada flipped classroom, yaitu siswa belajar mandiri di rumah. Aktivitas kolaboratif dilakukan di kelas. Yang keempat ada literasi visual dan digital, yaitu penguatan kemampuan membaca pesan melalui media visual dan teknologi. Yang kelima Canva, yaitu dapat digunakan sebagai media interaktif untuk infografis, kosakata, dan presentasi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada aplikasi pendukung yang dimana itu bisa membantu pembelajaran dalam siswa di era seperti sekarang ini, di era digital, yaitu seperti Duolingo, Quizlet, Google Classroom, Zoom, dan artificial intelligence tentunya. Nah, pada penjelasan selanjutnya yaitu adalah peran guru dalam era globalisasi, yaitu tentunya di era sekarang itu dibutuhkanlah sebuah guru seorang guru yang dimana itu tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai fasilitator dan inovator, yaitu dimana dia itu harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang, pada zaman globalisasi dan digitalisasi, yang dapat memahami multikulturisme dan juga dapat membimbing siswanya yang aktif gitu. Nah, jadi kesimpulannya pada makalah yang saya buat ini adalah dalam judul Metode Pengajaran Bahasa Arab di Era Globalisasi atau era modern zaman sekarang. Itu kesimpulannya, pengajaran bahasa Arab harus terus berkembang dan beradaptasi dengan sesuai zamannya. Itu mungkin dulu ketika zamannya Rasulullah SAW, pada zaman Arab ya tentunya. Lalu berkembang
jadilah seperti sekarang, zaman di era globalisasi atau di era modern ya. Mungkin juga begitu banyaknya zaman yang terus berkembang, maka banyaknya pula tantangan yang harus dihadapi oleh manusia di zaman tersebut. Jadi kita itu sebagai manusia harus terus berkembang dan menyesuaikan keadaan atau menyesuaikan zaman. Begitu pula lah dengan pembelajaran bahasa Arab yang seharusnya itu menyesuaikan atau menyamai perkembangan zaman ya. Jadi inovasi teknologi dan pendekatan multikultural adalah kunci dalam keberhasilan pembelajaran, dan juga beberapa metode tadi seperti blended learning, flipped classroom, dan gamifikasi itu mampu atau diharapkan mampu untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan kontekstual. Nah, jadi seperti itu ringkasan materi dalam makalah yang saya buat ini, mungkin dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang melihat dan juga mendengar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.